Terima kasih masih bersama kami di Suara Jakarta Jak TV. Ya, tadi kita menyoroti mengenai kinerja Gubernur DKI Jakarta yang sudah tahun ketiga ini. Salah satunya juga mungkin apakah memang tidak ada sosok wagub nih Pak Agus sehingga dianggap kerja Gubernur ini tidak maksimal. Bisa jadi, karena kan sudah berapa setahun kan tidak ada wagub di kan Undang-Undang 27 29 2007 kan jelas daerah istimewa daerah khusus ibu kota Jakarta itu nggak bisa sendirian. Dan kenapa sih nggak di sini berkelahinya antara PKS sama Gerindra nggak bisa habis ini? Kalau saya tunjuk saja lah. Kan kalau politik kan tidak ada kata buntu, Pak. Politik itu bisa dibicarakan. Cair lah. Cair lah. Jadi menurut saya tentukan saja sudah siapa. Jadi DPRD tentukan siapa yang mau ini. Karena nggak bisa kerja sendiri, berat. Jakarta itu berat. Jadi harus orangnya harus detail. Anies bukan orang yang detail yang saya kenal. Jadi harus detail. Karena kalau detail dan dikerjakan. Kalau detail nanti dia pergi libur telah tiba. Jadi semuanya suka sendiri. Nah ini yang menurut saya, apalagi sekarang tadi ada TGUPP, ada SKPD, itu berat koordinasinya. Nah kalau nggak ada wagubnya, mau sampai kapan? Gitu. Ya mungkin ada time limit yang ditentukan nih dari PKS mungkin. Dengan Gerindra untuk pembicaraan ini bisa segera ketok palu nih Pak Agung. Sebenarnya antara PKS sama Gerindra itu sudah tidak berantem lagi Pak. Sejak sudah ditandatangani. Tapi kok lama bener Pak? Karena bolanya bukan di PKS dan Gerindra saat ini, ada di DPRD. Lamanya ini sekarang di DPRD. Jadi Gerindra udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada apa namanya. Sementara DPRD PKS masih menunggu yang baru begitu ya di bulan Agustus nanti. Tinggal memilih dari dua itu. Ya. Cuman kan ya itu tadi ada yang ingin begini, ada yang ingin begitu segala macam. Tapi itu bukan atas nama Gerindra ataupun PKS ya. Ada kan banyak 106 anggota. Tapi fraksinya di DPRD kan itu kan fraksi kan ikut perintah partai. Kalau partai bilang A, dia A, kan nggak mungkin ke kiri, dia ke kanan. Iya. Jadi Gerindra udah selesai ini. Dia udah tanda tangan udah tanda tangan mengajukan dua nama itu. Ya itu berarti sudah selesai antara PKS dengan Gerindra. Terus tinggal DPRD tentukan. DPRD masih menunggu dilantik yang baru ya untuk bulan Agustus nanti kan? Ya apakah karena calonnya dari PKS gitu ya sehingga kemudian dia lama-lamain. Kalau ada Gerindra bilang enggak calonnya dari Gerindra nih. Jadi berarti kan masih ada gesekan. Bukan. Kalau itu udah fix ya. Dua calon ini udah fix. Dia nggak akan bisa kembali lagi. Kemarin juga Mendagri sudah menjelaskan, menegaskan bahwa dua nama itu nggak akan bisa kemudian berubah sampai kemudian dipilih oleh DPRD, dan tugas DPRD itu hanya memilih, tidak menolak. Itu kapan itu Pak? Udah clear. Kapan itu rencananya? Tanggal 22 katanya. 22 Juli. 22 ini. Oh berarti lusa ya begitu lusa, ya? Minggu depannya ya sudah ketok palu. Kita tunggu aja. Iya, kita tunggu. Jangan sampai sudah ganti DPRD dulu, nanti akan ada lobby-lobby lagi nih, jangan-jangan begitu ya. Tapi tetap tidak bisa kemudian kembali lagi ke partai pengusung. Nggak ada celah hukum untuk itu. Harus dipilih oleh DPRD yang baru, kalaupun DPRD yang baru itu ada. Nah ini kalau Pak Haidar, laporan untuk yang ini apakah juga ada pengaruhnya? Ketidakberadaan wakil dan juga tidak ada ketegasan mungkin dari Pak Gubernur untuk mendorong supaya cepat ada yang bantuin supaya bisa juga melaksanakan tugas-tugasnya dengan cepat. Saya kira salah satu kegagalan Anies nggak bisa men-speed up wakil gubernur itu. Kalau gubernurnya teriak-teriak terus dari dulu bahwa saya perlu dibantu wakil gubernur yang definitif, yang sudah dipilih, dia kan bisa protes, bisa mengajukan ke presiden atau apakah Bapak membacanya jadi menjadi sebuah petanda sengaja mengulur waktu, jadi menjadi sebuah justifikasi sehingga tidak beres pekerjaan? Bisa jadi, bisa jadi begitu. Artinya maksud saya, Anies ini kan tipikal orang yang bicaranya tertata, rapi, terus dari sisi ini juga pinter ngeles lah kalau bahasa saya, pinter ngeles sehingga semua bisa dijadikan alasan. Misal saya kasih contoh masalah bambu, masalah kemarin itu, ya memang cepat rusak. Soalnya kalau mau saya buat dari besi, nanti besinya impor dari Cina. Jadi saya sengaja ambil bambu supaya produksi dalam negeri. Artinya maksud saya jawaban-jawaban begitu pasti keluar nanti. Nah, pemilihan wakil gubernur itu sebetulnya simpel sekali. Apalagi dari PKS dan Gerindra sudah masukkan usulan. Sudah sepakat, kalau ya? memang gubernurnya serius, terus gubernurnya teriak-teriak lah
quote-unquote teriak-teriak kepada Menteri Dalam Negeri atau ke Presiden sekali, ini DKI Jakarta, Wakil Gubernur harus segera. Saya kira juga segera. Yang namanya DPRD itu terdiri dari orang-orang partai. Ya. Kan bisa lobby ke partai-partai. Saya terus terang aja kalau kerja sendiri nggak sanggup. Jadi tolong Anda speed up untuk pemilihan wakil gubernur ini. Siapapun saya nggak urusan, yang penting keluar dari partai yang sesuai dengan konstitusi. Dari PKS dan Gerindra kan harus keluar dari situ kan calonnya itu. Ya. Jadi Anies bisa berbuat tapi tidak dilakukan. Itu menurut saya. Oke, dari inventarisir hashtag tadi ya, 2022 ganti governor itu, apakah ada juga rapot birunya Pak Anies menurut versi Pak Haidar? Sampai sekarang belum ketemu. Apa tintanya belum ada ya Pak ya? Belum. Tinta birunya nggak ada kayaknya. Belum, benar. Belum, Jadi saya ya. coba inventarisir kebijakan Anies yang positif, tapi sampai dengan tadi 6:30 belum ketemu. Sampai dengan tadi 6:30 belum ketemu. Apa rapot apa Tinta biru? birunya tidak ada. Bukan, tinta biru banyak saya. Tapi belum ketemu. Saya sudah perintahin teman-teman yang aktif di situ untuk segera inventarisir supaya kita sportif menilai, nggak ketemu semua. Jadi ya sudah apa adanya ya kita sampaikan gitu. Memang nggak ada yang positif. Walaupun ada, ya mungkin Pak Agus nih, karena kan ada penghargaan WTP, kemudian juga ada penghargaan Jakarta Jadi merah itu. inovasi dalam hal transportasi. Iya. Iya, sebetulnya kalau inovasi kan tinggal meneruskan saja, karena Transjakarta itu kan sudah ada. Kan sekarang desainnya mau dijadikan satu Transjakarta, kemudian Angkutan ada kecil, ya, LRT, ada MRT, ada KCI yang komuter, itu kan semua jadikan satu. Nah, tentu kan tidak mudah, karena ada yang lintas pemerintah daerah, dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu Pemprov. Tapi yang baik mungkin sekarang agak santun di DKI karena tidak ada yang marah-marah. Itu positif buat saya lah. Karena biar bagaimana orang tua itu tidak bisa dimaki-maki lalu dimasukkan YouTube gitu kan. Nggak sopan lah buat orang Indonesia. Nah itu yang mungkin saya ambil positifnya. Kalau pekerjaannya saya belum lihat terus terang. Karena yang baru-baru ini kan belum jalan. Dulu ada apa itu yang kayak Indomaret itu atau apa sih namanya? OKOC itu kan nggak jalan. Kemudian Jaklingko ini juga ya jalan, ya nggak belum terkoneksi semua satu tiket dan sebagainya. Jadi memang perlu ditunjukkan masterpiece-nya Anies ini apa. Nanti di mana 2022 tadi supaya jelaskan membuat sebuah masterpiece tidak cepat, tidak mudah. Dan itu dipikirkan, apakah sungai kan saya nggak tahu, sungai masih dikeruk atau enggak. Iya. Ya kan, karena itu sungai saya lihat kalau kita ke arah bandara itu sudah mulai tergenang lagi tanahnya sudah mulai masuk ke tengah, itu kan tidak dikeruk, padahal kan uangnya banyak. Ya, jadi terus kabarnya MRT mau terus ke arah barat sana sampai di mana, karena kan nggak bisa berhenti. Dulu kan jadwalnya begitu ini selesai langsung dikerjakan, sekarang kan belum dikerjakan. Kita masih punya satu bagian lagi, sebelum tahan dulu Pak Haidar, kita masih punya satu bagian lagi di akhir. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi.